Pohuwato. Presiden Jokowi optimis bendungan Bulango Ulu selesai tahun ini. Presiden Jokowi dorong produksi dan harga jagung meningkat. Penjagup upayakan Gorontalo miliki fasilitas uji PMK. Pemprov Gorontalo BKHIT Sulteng sinkronisasi lalu lintas ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfotik, hari ini Kabar Gorontalo Sepekan akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu wisata menarik yang ada di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, yakni Moy Lake Cafe Hidden Gem. Tapi sebelumnya kita simak dulu liputan berikut ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pengoperasian Bandar Udara atau Bandara Panua di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Senin 22 April 2024. Peresmian ditandai dengan mendorong tuas untuk membunyikan sirene. Peresmian Bandara Panua didampingi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, dan Bupati Saipul Boinga. Presiden Jokowi tiba di Bandara Panua sekitar pukul 7:51 waktu Indonesia Tengah dengan menumpangi pesawat Citylink tipe ATR 72600 dari Bandara Jalaluddin, Gorontalo. Jokowi lalu meninjau fasilitas gedung terminal dan mendengarkan paparan dari Menhub Budi Karya. Presiden Jokowi menilai eksistensi bandara sangat penting untuk bersaing dengan negara lain agar kecepatan mobilitas orang dan logistik lebih baik lagi. Perputaran ekonomi bisa semakin berkembang. Oleh sebab itu yang namanya airport, yang namanya bandar udara, bandara itu sangat penting dalam rangka kita berkompetisi dengan negara lain. Agar apa? Mobilitas, kecepatan orang, kecepatan logistik, barang itu bisa lebih baik lagi. Mantan Gubernur DKI itu menilai panjang landasan yang hanya 1.200 kali 30 meter masih sangat pendek. Ia meminta Menteri Perhubungan memperpanjang agar bisa didarati pesawat jenis lain. Bandara Panua memiliki sejumlah fasilitas penting, diantaranya landasan pacu sepanjang 1.200 kali 30 meter, taxiway 15 meter kali 170 meter, serta apron 110 kali 70 meter. Gedung terminal berukuran 990 meter persegi dengan pesawat terbesar yang bisa terbang dan mendarat jenis ATR 72600. Pembangunan Bandara Panua sudah dimulai sejak tahun 2015 dan baru benar-benar rampung pada tahun 2024. Bandara perintis itu menelan biaya keseluruhan sebesar 437,4 miliar rupiah. Sebagian diantaranya dibiayai melalui mekanisme surat berharga syariah negara atau SBSN. Sebelum diresmikan Presiden Jokowi, penerbangan perintis perdana dari dan ke Bandara Panua sudah dilakukan tanggal 18 Februari 2024. Pesawat DHC-6 Twin Otter milik maskapai Sam Air sukses mendarat dan terbang dengan rute Gorontalo, Pohuwato, Palu pergi pulang.
Mitra Kominfotik, sekarang ini kita sudah berada di dalam Moyle Cafe, dan seperti yang bisa Anda saksikan di sekitar saya, di tempat ini menyajikan suasana yang teduh dari pepohonan yang rindang dan juga jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Tidak hanya itu, jika beralih ke belakang saya, Mitra Kominfotik, Anda bisa menikmati pemandangan dari Danau Limboto. Presiden Joko Widodo optimis pembangunan Bendungan Bulango Ulu yang merupakan salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Gorontalo akan selesai akhir tahun ini. Hal itu diutarakan Kepala Negara usai meninjau pekerjaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu dan Rumah Sakit Umum Daerah Toto di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango pada Senin 22 April 2024. Proyek pembangunan Bendungan Bulango Ulu dimulai sejak tahun 2019. Bendungan ini dirancang memiliki multifungsi, diantaranya memenuhi kebutuhan air baku sebesar 2.200 liter per detik dan sumber tenaga listrik dengan kapasitas 4,96 MW. Selain itu, Bendungan Bulango Ulu juga akan mendukung pengairan lahan pertanian seluas 4.950 hektar dan mengendalikan banjir di wilayah hilir Sungai Bulango dengan mereduksi debit banjir hingga mencapai 414 meter kubik per detik. Bendungan Bulango Ulu ini memiliki luas genangan 483 hektar dengan kapasitas tampung sebesar 84 juta meter kubik. Bendungan yang menelan anggaran pembangunan sebesar 2,4 triliun ini merupakan upaya dalam mengamankan dan memanfaatkan sumber daya air, utamanya di wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Turut mendampingi Presiden Jokowi saat meninjau Bendungan Bulango Ulu yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, dan Bupati Bone Bolango Merlan Uloli. Mitra Kominfotik, untuk masuk ke tempat wisata ini Anda cukup membayar Rp15.000 untuk orang dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Dengan harga tersebut, Anda sudah bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada di tempat ini, seperti kolam renang dan juga gazebo. Tentunya juga terdapat restoran dengan harga terjangkau. Hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo, Presiden Joko Widodo melakukan panen jagung di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi. Turut mendampingi Presiden Jokowi pada kegiatan itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Terkait arahan Presiden itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berharap Bulog segera menyerap produksi jagung dalam negeri agar harga tidak jatuh, utamanya di sejumlah sentra produksi jagung seperti Provinsi Gorontalo. Guna meningkatkan produksi jagung, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Perbenihan mengalokasikan bantuan benih senilai Rp65,61 miliar ke Provinsi Gorontalo. Bantuan tersebut terdiri dari benih padi untuk lahan seluas 5.000 hektar senilai Rp2,92 miliar dan benih jagung dengan luas lahan 69.660 hektar sebesar Rp62,69 miliar. Ya, kita ingin memastikan bahwa produksi jagung kita terus meningkat karena impor jagung yang dulunya 3,5 juta sekarang sudah 400 sampai 450 ribu, memang turunnya banyak. Tapi juga yang kedua yang berkaitan dengan harga per kilo. Kalau yang tahun lalu bisa mencapai 8.000, sekarang turun menjadi 4.000 sampai
5.050 yang di sini saya tanyakan. Artinya apa? Kalau harganya sudah turun seperti itu, artinya produksinya pasti melimpah dan naik. Kita harapkan dua-duanya produksinya naik, tetapi harganya juga meningkat. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan mungkin pembelian lebih kuat. Mitra Kominfotik, Moy Lake Cafe ini berjarak kurang lebih 200 km atau dapat ditempuh dengan waktu 30 menit dari pusat kota Gorontalo. Anda dapat mengunjungi tempat wisata ini mulai dari pukul 10 pagi hingga jam 7 malam. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya akan mengupayakan fasilitas uji penyakit mulut dan kuku atau PMK untuk mendukung pengiriman sapi antar pulau. Hal itu diutarakannya usai meninjau instalasi karantina hewan atau IKH Sulawesi Tengah di Kota Palu Kamis 25 April 2024. Ada beberapa hal yang memang di Palu sudah dilakukan di Sulawesi Tengah. Ini kita akan coba, termasuk tadi yang uji PMK, mudah-mudahan perubahan anggaran bisa kita alokasikan anggaran untuk itu. Keberadaan alat uji PMK menjadi salah satu alasan para peternak Gorontalo untuk lebih memilih mengirimkan sapinya melalui Palu. Selama ini pengujian PMK di Gorontalo, sampelnya masih harus dikirim ke Jakarta atau Makassar. Kalau di Sulawesi Tengah, ya, veterinernya, laboratorium veteriner sudah lengkap, ya. Jadi proses pengambilan sampel dan pengujiannya bisa dilakukan setempat. Kita di Gorontalo, khususnya untuk PMK itu masih harus mengirim sampel ke daerah lain, ke Jakarta, ke Makassar, ya. Maka ini butuhkan waktu sekitar 5 hari, ya. Selain untuk mendukung percepatan lalu lintas ternak, alat uji PMK nantinya juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah Provinsi Sulteng mengenakan tarif pengujian PMK sebesar Rp75.000 per ekor. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan sinkronisasi dan harmonisasi lalu lintas ternak di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT, Sulawesi Tengah di Kota Palu, Rabu 24 April 2024. Kegiatan dihadiri langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Sinkronisasi dan harmonisasi membahas isu utama terkait pengiriman sapi dari Gorontalo ke Balikpapan. Penjagob Ismail mengungkapkan peternak Gorontalo lebih banyak melewati pelabuhan Pantoloan, Palu, ketimbang melalui tol laut di pelabuhan Kuandang. Sapi-sapi dari Gorontalo itu lebih senang dibawa melalui Palu dibanding melalui tol laut yang ada di Gorontalo. Kita ada pelabuhan Kuandang yang dilayani oleh tol laut, tapi kadang-kadang tol lautnya kosong. Teman-teman pengusaha ternak lebih suka membawa ternaknya ke Palu.
Pada sinkronisasi itu terungkap beberapa alasan utama yang menjadi penyebab, diantaranya Gorontalo belum memiliki alat uji penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sementara sapi-sapi yang akan dikirim harus memiliki sertifikat bebas PMK sehingga berdampak pada bertambahnya waktu karantina. Penyebab lainnya pengiriman sapi dari Gorontalo yang menggunakan tol laut dalam jumlah banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkannya. Sementara di Palu ada pengiriman menggunakan kapal-kapal kecil, sehingga peternak yang mengirimkan sapinya dalam jumlah sedikit sudah bisa langsung dikirim. Pada saat tahun lalu, waktu kita bicara di Pelabuhan Kuandang, saya sudah sampaikan ke peternak, jika tol laut yang disiapkan oleh pemerintah di Kuandang kosong, maka saya akan tutup pintu perbatasan. Jadi tidak ada ternak yang bisa lewat. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat pengiriman sapi selama tahun 2022 hingga 2023 sebanyak 4.500 ekor. Dari jumlah itu 50% diantaranya adalah sapi dari Gorontalo.